bagaimana guru bisa menjadi how to be good professional teachers, don't how to be the traditional teacher. The traditional teacher is the same. No, it's the same. Difference from the traditional teacher and the modern teachers, technology teachers. For example, the duty teachers, tugas seorang guru yang profesional itu ada 3. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, mata'anallah bituli hayatik. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pemateri Suparto Eskom MM, praktisi dosen Polinas LP31. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua K3M MTS Kabupaten Wajo, dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh kepala madrasah yang sempat hadir bergabung di workshop virtual ini, dan seluruh hadirin para guru yang didelegasikan oleh madrasahnya untuk mengikuti kegiatan workshop. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berkah ini kita bisa bermuajahah, berinteraksi, mengikuti suatu kegiatan yang amat sangat luar biasa, yaitu workshop solusi mengajar kreatif dan menyenangkan. Semoga kegiatan ini nantinya membawa berkah dan menambah ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mengaplikasikan di madrasah kita masing-masing. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, acara pertama marilah kita buka kegiatan workshop solusi mengajar kreatif dan menyenangkan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan sekaligus kami minta membuka acara kegiatan workshop kita di pagi hari ini kepada Ayahanda Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memberikan arahan dan membuka acara kita di pagi hari ini. Kepada Ayahanda al-an falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusar illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, good praise. That's honorable, love, and respect for all the teachers, for the working headmaster group K3M, for the MTS State School and private school, specialized and honorable for the Mr. Suparto from the alumnus Bandung Technology
And the theme for the closing, solution teaching, and fun and didactic of the all. For this guys, in this time, I would like to say thank you very much who's given me good chance and opportunity to take off the opening speech for the K3M Walking Headmaster Group, all the District Wajo. Before giving you all about the opening speech, I would like to say apologies because there is an office, Kemenak, religious ministry Kemenak. Right now, there is a good activity also in Sumpah Jabatan. It is the same time, it is 3 o'clock. But I have a good chance and opportunity to give you a time, a minutes, maybe only 5 minutes. I can take for the open speech, kata sambutan about resistance, namely arahan for you all. Thank you very much for all the teachers, as participants, to see all the student achievement, participants, all the student achievement in the futures. Only I would like to give you a little for duty and the rule and the teacher's competence. Bagaimana tugas dan peran kompetensi guru ke depan supaya anak-anak kita lebih arah terbaik ke depan, insyaallah. Apalagi sekarang ini by using Zoom application meeting, the tema solutions teaching, ya, solusi mengajar yang menyenangkan lewat the era new normal era. Hanya mungkin saya sedikit memberikan arahan bagaimana guru bisa menjadi how to be good professional teachers, don't how to be the traditional teacher. The traditional teacher is the same, is the same. This difference from the traditional teacher and the modern teachers, technology teachers. For example, the duty teachers, tugas seorang guru yang profesional itu ada 3. Dia sebagai profesi. Nah, sebagai profesi harus tahu, ya, tugasnya guru itu sebagai profesi. Profesi itu ada 3. There are 3 items. Yang pertama adalah bagaimana mengajar. Yang kedua, bagaimana bisa mendidik. Yang ketiga, bagaimana bisa membimbing. Ya. Tidak semua orang bisa mendidik. Dan bisa saja orang bisa mengajar. Yang paling sulit is so difficult how to do something to educate student. Yeah, difficult to teach student, but no easy. It's so very easy how to teach, how to teach the student. Jadi mengajar itu adalah tugasnya guru adalah mengajar siswa, Ketika mengajar siswa itu mengembangkan kemampuan, how to develop the student achievement, how to develop the student knowledge and science. Bagaimana cara guru itu mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan siswa itu mengajar. Ya. Tapi ada sedikit kesulitan, guru ini biasanya tidak tahu membedakan mana mengajar, mana mendidik. Nah, kita harapkan guru ini bisa mendidik anak-anak kita. Ya, karena mendidik itu adalah mengembangkan nilai-nilai sikap, nilai-nilai norma. Bagaimana anak-anak itu bisa merubah
karakteristiknya, bisa merubah sikap, attitude-nya ke depan. Karena tidak mesti anak-anak itu ketika anak itu hebat dalam pelajaran, tapi yang bermasalah adalah sikapnya, karakternya yang kurang bagus. Nah, ini adalah tugasnya guru. Ya. Yang ketiga adalah membimbing. Bagaimana bisa membimbing anak-anak itu? Arahnya adalah how to develop student have good skill. Bagaimana anak-anak itu bisa mengembangkan keterampilannya, life skill-nya itu. Ya, ada 3 tugas guru itu sebenarnya, harus tahu. Ya, bagaimana bisa merubah nilai-nilai sikap anak-anak itu. Yang kedua, bagaimana bisa mengembangkan pengetahuan dan teknologinya. Yang ketiga, bagaimana bisa memberikan kepada anak-anak itu adalah keterampilan. Ya, itulah tugas guru. Ya, karena guru ini ada tipe-tipe nilai yang harus dimiliki. Yang pertama adalah profesi tadi. Yang kedua adalah kemasyarakatan. Yang ketiga adalah pengabdian. Ya, yaitu tadi tugas yang pertama adalah profesi, itu harus tahu. Pertama itu ada 3. Yang kedua adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini bagaimana itu seorang guru yang profesional mengambil alih, memposisikan dirinya sebagai orang tua yang kedua di sekolah atau di madrasah. Ya, karena itu bidangnya ada 3, profesi, kedua dan tadi adalah pengabdian. Yang ketiga adalah masyarakat, kemasyarakatan. Ya, jadi guru juga sebagai anggota masyarakat, bagaimana bisa mengajak masyarakat itu bisa mencerdaskan masyarakat, bisa mengajak menjadi warga Indonesia yang baik. Nah, itu salah satu tugas guru harus dilakukan. Nah, banyak sekali, karena juga ada guru yang harus kita tahu. Ya, karena teachers as demonstrator, kadang dia menjadi sebagai demonstrator alat peraga. Dia harus tahu semua bagaimana kondisi di kantor, bagaimana kondisi di kelas, ya harus diarahkan semua itu supaya anak-anak itu bisa menjadi anak yang pintar, anak yang bersikap dengan baik. Kadang juga guru sebagai sometimes always the teacher as mediator, ya media. Jadi bukan saja guru harus kuasai dengan media pendidikan, tapi bagaimana guru juga itu harus cerdas, pintar, dia harus bisa dan mampu memposisikan media itu, media apa yang cocok sesuai dengan situasi kondisi yang ada di kelas. Ya, tentunya kita guru sebagai guru yang apalagi yang sudah lama, tentu dengan kaya segudang ilmu yang dimilikinya, banyak sekali metode-metode yang harus kita lakukan. Ada sekarang metode yang sangat terkenal dan populer yang sering dilakukan orang-orang asing sehingga mereka pengetahuannya berkembang. Ya, metode salah satu metode yang mungkin saya bisa berikan, ada namanya metode ceramah. Ya, metode ceramah. Kadang guru itu hanya ceramah di kelas. Dia tidak memberikan kesempatan, didn't give all the student opportunity how to analysis, how to make action to the teachers. Bagaimana cara siswa itu bisa bertanya sesuai dengan keluhan-keluhan, kelemahan-kelemahan yang dimilikinya kepada gurunya. Itu biasa yang sering terjadi. Sehingga muncul namanya communicative approach, pendekatan secara komunikatif. Tapi hampir sekarang itu tidak laku. Yang sekarang laku adalah metode cooperative approach, pendekatan kooperatif, kerjasama. Jadi berikanlah, give all the student opportunity and chance how to do something in the class. Bagaimana caranya anak-anak itu diberikan kesempatan bekerja, bisa mandiri. Tinggal gurunya hanya survei saja, hanya mengontrol saja, sehingga anak-anak itu bisa menjadi cerdas. Dikasih kesempatan. Banyak sekali metode yang harus kita lakukan. Ada metode ceramah, metode memberikan tugas, ada metode kuis juga. Ya, ada metode kuis sudah bermacam-macam, ada berbentuk gambar. Ya, apalagi ini kan harus menyenangkan pada era new normal ini, menyenangkan. Ya, bisa kita saja mengajar, ya, menikmati teknologi, tapi kita harus punya prinsip, punya pendapat bagaimana anak-anak itu bisa kita cerdaskan.
ya, supaya indikator yang kita berikan kepada anak itu bisa tercapai. Ya, bisa tercapai. Itu yang mungkin saya hanya bisa berikan sebagai kesan, bisa menjadi pesan kepada guru-guru kita, ya, how to be a professional teachers, how to be a modern teachers, bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana menjadi guru yang modern. Ya, teknologi harus kita master all the technologies. Bagaimana kita bisa menguasai seluruh teknologi, dan guru juga harus memang mampu, ya, life skillnya itu harus mampu. Nah, di samping itu masih banyak support, masih banyak dengan dukungan-dukungan lain, ya, materi-materi yang kita bisa ambil. Bukan hanya kita berpatokan kepada sumber buku yang kita ajarkan, bisa kita mengambil dengan how to take the knowledge others, bagaimana kita bisa mengambil pengetahuan yang lain, ya, apakah itu the journal, apakah itu newspaper, majalah, Al-Jaraid, di majalah atau di koran, atau di Google, banyak sekali. Ya, banyak sekali metode-metode yang kita lakukan itu. Nah, I think also for the Mr. Suparto from the Bandung, the alumnus teknologi, yang memberikan nanti solusi bagaimana cara mengajar creative solution teaching. Ya, apalagi a lot of funds, menyenangkan. Ini yang kita bawa anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan tenang, bisa belajar dengan senang. Supaya itu bagaimana cara menganalisis pelajaran itu mudah. Ya, kalau anak-anak tidak tenang, ya, kita berikan tidak menyenangkan, bagaimanapun mudahnya pelajaran, tapi kita bawa pelajaran itu yang tidak tenang, sehingga anak-anak itu so difficult how to understand it together. Bagaimana anak-anak itu bisa mengerti dengan baik. Ya, kadang juga the material is so very busy, it's so very difficult how to understand the student, but the teacher can presentation a good method, a good media, sehingga the student all easy to understand together. Kadang materi itu sulit sekali untuk diajarkan, tapi gurunya yang profesional, sehingga mudah dipahami anak-anak, karena cara mengajarnya baik. Ya, dia kaya, so the region of the method, bagaimana cara memperkaya dan metode ada. Sekira itu saya mengharap kepada teman-teman, khususnya kepala sekolah, selalu adakan bimbingan kepada guru-guru kita yang belum bisa mengajar dengan maksimal, ya, guru-guru kita yang belum bisa inovatif, guru-guru kita bisa kreatif, ya, kita lakukan dengan adanya namanya educations, harus ada pendidikan yang berikan kepada mereka, harus ada bimbingan, ya, karena the master have to be responsible all this problem. Jadi guru memang, kepala sekolah ini harus bertanggung jawab kepada semua kemampuan dimiliki oleh guru yang ada di madrasah itu. I think enough this opening speech and resistance. So you all, thank you very much. Ya, sekian saja, dan saya akan buka acara kita ini. I would like to open this activity today. Alhamdulillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bong. Luar biasa paparan yang sangat bergizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pagi hari ini. Saya kira guru tak tadi sudah memberikan orasi bagi kita agar kita ini semakin kreatif, semakin berinovasi, terutama di new normal atau di 4.0 ini revolusi.